sedikit kisah dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. 3 Oktober 1986, namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dewi Tunggal dan disematkan pada Bandara Udara Soekarno-Hatta di Belanda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderplunder. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Metia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halidat Nuria Hatta. Pada tahun 1927, ia mengikuti Liga menantang imperialisme, penindasan kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, hingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Sastromijojo, Naziratu Pamunjak, dan Abdul Majid Jojoningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan oleh PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut atau proling supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa, sengaja pulang lebih cepat. Begitu berita ini tersebar. Pada tahun 1926, ia pernah menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studinya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan sebuah perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya dia disemayamkan di kediaman Jalan Diponegoro 57. Jakarta dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu adalah Admin Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintah Soeharto.